Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Gimana nih puasanya, masih lancar kan? Puasa hari keempat ya, dan ini tuh sore hari, jadi aku mau siapin bebukaan gitu ya, masak seadanya karena ini tinggal sisa-sisa aja di kulkas nih teman-teman. Jadi aku juga tinggal beberapa sisa sayur, tapi ada kacang panjang sih yang masih utuh belum aku sayur. Jadinya tuh ini mau tumis kacang panjang, aku campur tempe. Terus juga untuk lauknya nanti aku goreng tahu sama goreng telur ceplok karena sisa telur aja. Sebenarnya untuk nugget masih ada sih, cuman kan tadi sahur makan nugget ya, takutnya tuh bosen. Terus masih ada bakso juga. Terus ini tuh aku lagi kayak cuci dan potong-potong bumbunya. Nanti juga aku mau bikin sambal kecap. Aku belum beli stokan ayam nih teman-teman, jadi belum bisa nyetok ayam ungkep ya. Jadi nanti deh kalau aku belanja lagi, ngabisin stok yang ini dulu ya, biar teratur gitu budgetnya. By the way, gimana nih puasa keempat? Teman-teman masih semangatkah atau udah pada mulai loyo? Terutama ibu rumah tangga yang suka nyiapin masakan, juga cemilan gitu ya untuk buka puasa dan sahur. Kadang-kadang tuh suka kayak mati gaya sendiri ya, meskipun kadang udah susun meal plan tuh. Kayak ya Allah, ini mau masak apa lagi nih? Aku juga kayak gitu nih kadang-kadang teman-teman, apalagi di hari keempat ini rasanya tuh kayak nggak tahu ya, kayak nganggung banget, tapi ya mau nggak mau tetap masak ya supaya lebih hemat juga daripada nanti kan beli-beli di luar gitu ya. Mau beli apa, mana suami belum pulang juga. Oke, jadi aku semangatin diri aku sendiri untuk masak. Dan ini terutama lagi yang pertama, aku mau goreng si tahunya dulu ya. Berhubung aku masih punya tahu kulit di kulkas, jadi aku mau goreng tahunya. Sebenarnya aku juga masih punya tahu putih sama kulit lumpia sih. Itu bisa dijadiin kayak martabak telur ya. Tapi nanti mungkin itu buat menu sahur aja. Oh ya, memasuki Ramadan biasanya teman-teman suka dapat giliran buat ngasih takjil di musola atau di masjid nggak sih? Nah, kebetulan kalau di daerah tempat tinggal aku tuh kayak gitu ya, jadi bergilir. Dan nanti tuh kayaknya jadwal aku di hari Jumat besok, tapi 2 kali gitu ya, jadi dalam sebulan 2 kali ngisi. Jadi nanti mungkin setelah aku masak ini buka puasa, terus udah buka puasa pas suami udah pulang, aku mau beli bahan-bahannya gitu ya untuk bikinan takjil. Yang aku beli sih paling kayak tepung terigu dan juga bahan puding ya. Soalnya paling kayak buat cemilan sendiri gitu, entah bolu, entah apa, entah puding gitulah pokoknya. Yang penting nyetok bahannya dulu di rumah, jadi biar lebih aman. Kadang-kadang tuh karena aku suka lupa gitu loh teman-teman kalau ada jadwal takjil begitu, jadinya kayak harus dipersiapkan dari jauh hari. Ini pun tadi aku kayak di WA tetanggaku, jadinya aku baru inget tuh. Nah, setelah tahunya matang, ini tinggal ceplok telur karena aku udah lama nggak makan ceplok telur ya, jadinya hari ini ceplok telur aja karena biasanya tuh ngedadar, dan aku tuh lumayan bosen banget sama dadar telur. Rasanya tuh kayak ngelihat aja tuh kayak mual gitu loh teman-teman. Jadinya kali ini ceplok telur aja ya. Nanti untuk tambahannya supaya lebih sedap aku bikin sambal kecap, tapi sambal kecap yang pakai bawang sama cabai yang digoreng dulu, jadi tuh mateng gitu. Di minggu pertama Ramadan ini, adakah teman-teman yang udah mulai persiapan untuk nyicil-nyicil kebutuhan lebaran nanti? Kalau aku sendiri jujur aja ya teman-teman, untuk Ramadan tahun ini aku lumayan excited tapi nggak yang berlebihan dalam mempersiapkannya. Begitupun dengan lebaran ya, kayaknya tuh lebaran tahun ini rasa-rasanya aku lagi nggak pengen untuk beli baju baru deh. Paling nanti suami aku gitu ya. Jadi kayak nggak excited aja buat beli baju baru, rasanya tuh kayak belum butuh untuk penambahan baju. Tapi nggak tahu nanti ya, biasanya tuh suka kalau memang ada yang cocok ya beli, tapi kalau enggak. Tapi kalau udah diniatin dari jauh hari tuh biasanya aku tipe orang yang konsisten gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak pengen beli baju ya nggak bakal beli baju gitu. Nggak tahu deh, kayak jarang beloknya gitu orangnya, nggak pelin-pelan gitu ya, termasuk orang yang konsisten kalau udah A ya A. Jadi gitu ya teman-teman. Ini juga aku pikir-pikir tuh kayaknya belum butuh penambahan baju untuk aku sendiri, berhubungan di sini aku
hidup minimalis ya. Jadi apalagi sih beli baju untuk sesuatu yang lagi tren gitu ya. Mungkin kayak tahun ini trennya tuh lagi burkat-burkat karena tahun kemarin kan trennya shimmer-shimmer ya. Aku tuh nggak pernah ngikutin tren setelah aku menganut hidup minimalis. Jadinya kayak nggak pernah tergoda aja dan nggak tertarik gitu. Jadi rasa-rasanya tidak. Karena aku pernah ngalami gitu ya, beli baju lebaran tuh cuma dipakai sekali. Jadi kayak sayang aja gitu. Apalagi kadang baju lebaran tuh kan harganya nggak murah ya. Yang paling penting adalah momen Ramadannya bisa dijalani dengan sukacita, dengan lebih tenang, dengan lebih khusyuk gitu. Oh ya, ini tuh aku ceplok telurnya 2 biji aja ya teman-teman, karena memang kita kan cuma baru berdua di rumah. Lanjut setelah ini aku langsung mau masak tumis kacangnya. Aku pakai 1 wajan aja ya, biar nggak banyak cucian perabotan. Enggak ding, ini mau goreng bahan sambal dulu. Yang sambal kecap itu, jadi aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, sama cabai. Jadi nanti setelah digoreng tuh diulek baru deh dikucurin sama kecap manis. Aku tuh seneng dan bahagia, terharu, serta bangga banget ya ketika temen-temen tuh di kolom komentar udah pada merasakan dampak mindful ya, terutama tuh mengenai tugasnya sebagai ibu rumah tangga, kayak ngerasa bahagia aja gitu. Kayak di sini tuh aku pejuang nggak sendiri gitu, nggak berjuang sendiri gitu ya. Kita tuh kayak berjuang bareng-bareng untuk bisa lebih mindful dalam menjalani tugas kita, untuk lebih nggak boros gitu ya, untuk nggak beli hal-hal yang nggak penting gitu ya. Apalagi tuh teman-teman juga sekarang jadi melek pentingnya dana darurat gitu ya, pentingnya untuk belanja sebijak mungkin, tidak kalah promo. Jadi tuh memang hal-hal tersebut yang akan menolong kita ketika kita tuh ditimpa keadaan yang sulit atau terjadi kendala ekonomi ya. Kayak misalnya ada beberapa barang yang rusak di rumah, atau misalnya lagi butuh uang dadakan gitu ya. Jadi nggak harus pinjam-pinjam ke orang lain gitu lagi gitu, karena adanya dana darurat. Sebenarnya kan dana darurat ini dipersiapkan tidak harus segini-segini ya, tidak harus kayak 3-6 kali gaji, dan yang penting tuh ada aja. Terus kalau menurut aku tuh bisa digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang dibutuhkan. Jadi tidak harus di save mulu, tapi ketika kita butuh ya kita ambil, daripada kita save dana darurat tapi pas butuh kita malah cari-cari pinjaman. Menurut aku itu kurang efisien ya, kurang worth it. Terus yang paling bikin aku terharu adalah dimana kondisi kita semua tuh makin sadar, semakin dewasa, semakin kesini, bahwa menyikapi momen-momen besar dalam hidup gak perlu yang terlalu berlebihan. Ibaratnya tuh sama aja seperti hari-hari biasa. Bahkan kan kalau ditelisik lebih lanjut, Ramadan ini adalah bulan dimana kita tuh beribadah untuk menahan nafsu ya teman-teman, lapar, dahaga, dan nafsu lainnya. Jadinya justru harusnya lebih sederhana dari hari-hari biasanya. Begitupun aku di sini, meskipun aku juga ikut menyiapkan kayak stok cemilan maupun stok lauk gitu ya, tapi aku nggak mau yang berlebihan banget. Stok cemilan dan lauk aku sediakan untuk momen-momen tertentu ketika lagi kepepet aja. Dan untuk perlengkapan Ramadan dan Lebaran juga rasanya belum kepikiran juga, jadinya masih yang menikmati aja nih hari-hari Ramadan. Rasanya tuh momennya indah banget ya, kayak beda gitu dari bulan-bulan biasanya. Apalagi mungkin yang keluarganya deket, kadang ya suka ada kebersamaan bareng keluarga gitu, bisa buka bareng, bukber, sahur bareng. Jadi tuh momennya lebih hangat. Tapi juga Ramadan ini aku yakin sih bisa membawa keberkahan untuk kita semua ya. Meskipun mungkin pada bulan ini pengeluaran kita tuh memang lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya, tapi insya Allah berkahnya juga lebih banyak. Nah, by the way teman-teman, ini tuh sambalnya udah aku ulek, terus aku tambahin kecap manis ya. Berhubung tuh suami aku agak kurang suka kecap manis, jadinya tuh aku pakai 1 saset aja. Makanya tuh kecap manis di rumah aku awet banget. Apalagi aku biasanya suka beli yang sasetan gitu ya, isi 12, harga 5.000 gitu, itu bisa sebulanan lebih. Nah, setelah bikin sambal kecap, ini tuh lanjut ke tumisan kacangnya. Biasa lah ya, ini bumbunya menurut aku semuanya juga pasti sama. Seasoningnya cuma garam, kaldu bubuk, sama gula. Udah, kalau pengen pakai micin pakailah, kalau pengen pakai saus tiram pakai juga.
Oh ya, by the way itu aku kadang suka mengamati gitu ya teman-teman, pada saat setelah kita pasca Covid ya, aku kan memang orangnya kadang iseng aja gitu suka nonton berita. Ya, meskipun sekarang jarang nonton TV ya, tapi kan berita kadang muncul di ponsel kita ya lewat medsos yang kita punya. Jadi tuh sebenarnya dari ditelisik dari setelah pasca Covid gitu ya, banyak sekali yang terkena dampak PHK dari pekerjaannya. Rasa-rasanya kok masih sampai sekarang ya, dampaknya itu masih berjalan gitu. Aku kira tuh saat Covid aja gitu kan udah banyak banget yang terkena pengurangan karyawan, PHK, diberhentikan secara sepihak, tapi sampai sekarang justru masih terus berlanjut ya, dan belum ada solusi rasa-rasanya dari kebijakan pemerintah. Jadi tuh kondisi ini kayak menyadarkan kita nggak sih untuk kayak selalu siap sedia gitu ya apapun kondisinya. Makanya aku tuh selalu bilang bahwa bijak dalam mengatur keuangan, dimana kita jangan sampai mengeluarkan uang kita untuk hal-hal yang nggak penting, karena kondisi darurat dan kondisi sulit itu datang kepada kita di luar prediksi kita, bisa jadi hari ini, besok, ataupun kapanpun. Jadi nggak ada di kalender ya tanggal itu. Oke, ini setelah buka puasa, jadi aku ke minimarket lokal seperti biasa. Berhubung stok telur aku habis, jadi aku belanja telur di sini sambil nanti tuh cari tepung terigu. Sebenarnya tuh tepung terigu itu memang dibutuhkan banget ya, kayak bisa untuk apa aja. Nah, berhubung aku tuh ada kebagian jadwal takjil juga, nanti aku mau beli tepung terigu juga gitu ya, 2 kali lagi. Jadi kan nyetok gitu, sama buat bikin cemilan sendiri sih, kayak pengen bikin kayak apa tuh namanya, keripik-keripik bawang gitulah ya teman-teman. Ini banyak sekali merek terigu, tapi aku ambil yang ekonomis aja, berhubung kan paling cuma dimakan sendiri dan buat kayak cemilan jadul gitu ya teman-teman. Yang penting tuh kemasan. Kalau aku tuh yang penting kemasan gitu ya, nggak tahu dia kayak percaya aja gitu kalau yang kemasan, meskipun harganya ada yang ekonomis kan, menurut keterkenalannya juga gitu ya mereknya seberapa terkenal. Nah, ini ada yang merek Sip, ini juga ada di merek beras dan minyak ya, jadi ini terjamin. Tapi pas aku lihat di sebelahnya, ternyata tuh ada merek Dahlia tapi yang kemasan. Sebenarnya tuh terigu Dahlia itu adalah salah satu terigu ekonomis yang lumayan bagus loh, karena tuh bersih teman-teman. Ya, aku lumayan paham lah ya, karena dulu juga penjual sembako juga. Nah, apalagi ini yang kemasan gitu, daripada yang Sip ini ternyata bersih yang Dahlia itu. Jadi nanti aku ganti yang Dahlia 3 bungkus, per bungkusnya tuh sekiloan gitu ya kemasannya. Terus yang Sip itu 1 kilo, jadi aku pengen nyoba dua-duanya. Jadi nanti bisa untuk stok di rumah buat bikin cemilan, atau buat itu ya nanti bikin takjil giliran gitu untuk masjid. By the way tuh tadi suami aku ngasih kembalian gitu ya receh, dia habis di kasir. Nah, ini aku lagi tuker aja dulu, karena kalau dilihat dari dekat tuh ini lumayan bersih banget loh. Terus nanti juga aku mau beli gula pasir yang 1/2 kilo aja buat itu ya, karena jadwal aku tuh besok hari Jumat. Jadi beli bahan-bahannya sekalian biar nggak mendadak. Nanti juga di sini aku mau beli kayak apa tuh, bubuk agar-agar. Rencananya juga mau bikin puding. Nah, kalau teman-teman biasanya kalau dapat jadwal giliran bikin takjil buat masjid atau musola, biasanya pada bikin cemilan apa nih? Sharing-sharing ya, siapa tahu tuh bisa jadi referensi aku juga. Nah, itu terigu yang kemasan Dahlia sama yang Sip tuh harganya sama ya, 8.500 per kilonya. Jadi ini lumayan ekonomis. Terus sebenarnya di sini aku lagi mau cari bumbu racik atau ya bumbu marinasi, tapi tuh adanya yang rencengan gitu ya, jadi nggak bisa diecer gitu. Jadinya aku skip dulu, nanti beli di Mang Sayur aja. Terus ini sekalian ya beli yang bubuk agar-agar Nutrijel, karena kalau di sini harganya lebih murah daripada di Alfa. Alfa Indo tuh harganya sekitar 5.000-an ke atas. Kalau di sini cuma 2.500. Jadi aku ambil yang mangga aja buat bikin puding mangga. Ini ambil yang 4 bungkus maksudnya. Belanjaanku di sini nggak nyempil kayak belanja kebutuhan pribadi ya teman-teman. Ada ding itu telur sama nanti tepung mendoan, tapi cuma sedikit gitu. Rata-rata ini memang untuk kayak bikin takjil aja sih, sama bikin cemilan. Nah, ini gulanya ambil yang ini aja ya, kemasan curah aja, yang 1/2 kilo. Ini 1 aja deh aku ambil.
Ini kalau yang coklat gini tuh biasanya manis banget. Terus ambil tepung mendoannya 2 bungkus. Biasanya ini suka kayak bikin tempe mendoan atau bakwan tuh pakai ini, nggak harus ngeracik-racik bumbu karena udah pas banget. Oke teman-teman, terakhir aku beli buku. Kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.